Mari jemaat Tuhan angkat suaramu, katakan, datang penuhiku, datang urapiku. Kami undang Engkau ya Roh Kudus, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang penuhi kami ya Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku. Kami rasakan hadirat-Mu dalam urapiku, datang dan segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang dan segarkanku. Roh Kudus yang manis. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis.
mengangkat penyembahan kami hanya bagi-Mu Yesus. Ya Rabba ya Rabba nama Sikirala nama Ya Rabba ya Rabba nama Haleluya. 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 Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Ditinggikanlah nama-Mu Yesus. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, Dia yang bertata, yang berkuasa, Yesus, Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu dengan kasih Kristus sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Mari bersama katakan. Yes. Kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Kau Raja, hanya Dia yang bertata, yang bertata.
dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah di tempatmu sama seperti di bumi dan di surga. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Engkau Raja kami Tuhan. Engkau Tuhan kami yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus. Kami jemaat Tuhan siap bersuka cita pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama katakan amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Bapak Ibu ada yang pertama kali hadir di tempat ini boleh lambaikan tangan. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari salami kiri kanan Bapak Ibu. Katakan mari bersuka cita. Haleluya. Mari bersuka cita bagi Tuhan. Karena api Roh Kudus dicurahkan di tempat ini. Amin. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan. Mari
Terima kasih Tuhan Yesus. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami rasakan Tuhan kuasa-Mu. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Memenuhi kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Haleluya Yesus. Kami mau Tuhan isi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang akan menguatkan kami. Firman yang akan menyembuhkan kami. Firman yang akan membebaskan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mendengar seruan doa kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa Kau yes. Seruan hatiku Kau lepas dari kasih lewat lembah Engkau yang menemani kami Tuhan. Roh-Mu bekerja Tuhan. Untuk kebaikanmu. Melalui kuasa dari tempat Maha Tinggi. Bapa Kau mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Seruan hati kami, dan tak pernah Kau meninggalkan. Kuasa dari tempat, yes, mengalirkan
ada di antara saudara yang terluka hatimu. Mungkin ada di antaramu yang kecewa. Engkau mengalami banyak luka-luka batin. Engkau ditolak, engkau disakiti. Biarkan kuasa dari tempat yang maha tinggi itu mengalir bagimu pada pagi ini. Ora nama yara nama shekaraba yara labas. Ora bara yara nama shek. Ora bayara labasu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mungkin kau mencari ketenangan di tempat yang lain, tapi hari ini ketenangan itu ada bersama Bapa. Kalau engkau bersama dengan Bapa, engkau tidak perlu mencarinya di tempat yang lain. Karena Yesus, Dia menjamah engkau pada pagi ini. Dia akan menguatkan engkau pada pagi ini. Dia akan membangkitkan rohmu lagi pada pagi ini. Biarkan apa yang dia alami oleh murid-murid di atas loteng Yerusalem lebih dari 2000 tahun yang lalu terjadi pada pagi ini di tempat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh rabayara nama shanda nama so. Oh rabayara labayara nama she. Touch in the name of Jesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami gak pernah pikirkan, semua sudah disediakan oleh Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Dan kami mau nyanyikan ini dengan iman kami ya Bapak. Kami mau nyanyikan ini dengan iman kami Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolongan kita selalu datang dari Tuhan. Yesus yang ku percaya. Saya undang untuk bangkit berdiri yuk. Katakan yang tak mungkin bagiku. Tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu. Hanya Yesus. Hanya Engkau lah jawaban. Kami cari jawaban. Hari ini jawabannya adalah Yesus Tuhan kita. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Yang kau sediakan Tuhan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Seringkali kita bingung Bapak Ibu. Apa yang kita sedang alami. Tapi percayalah rancangan Tuhan itu indah. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan Tuhan selalu punya cara menolong kita. rancangan Katakan dengan imanmu.
kami menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini. Nyatakan iman Tuhan, kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Kami mau konsisten dalam iman kami Tuhan. Nyatakan Tuhan, kami butuh Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Kami percaya padamu, kami mau konsisten percaya, kami mau terus berjalan, kami mau terus berhubung Tuhan, kami terus berjalan bersama-Mu, kami mau terus bergerak bersama Tuhan, kami percaya pada Tuhan, kami percaya pada Roh Kudus. Tuhan, jamah kami Roh Kudus, urapi kami Roh Kudus, semua yang bagi kami, mungkin bagimu, kami terima mujizat, kami terima jawaban doa kami terima lawatan Roh Kudus, kami terima kita berkekuatan Tuhan Roh Kudus, kami terima pagi hari ini, kami terima lawatan-Mu, kami terima jawaban-Mu, sama-sama katakan yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, justru itu yang disediakan, itu yang Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Dengan iman percayamu katakan, itu yang Kau, itu yang bagi setiap kami bagiku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami hari ini mengalami Tuhan. Hari kami mengalami Kau ya Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Saya undang Bapak Ibu untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Saya akan bawakan satu lagu lagi. Tapi sebelum saya mau bernyanyi lagi, saya perlu memberikan kesaksian ini kepada Bapak Ibu. Saya mengalami suara saya hilang. Tahun 2023 di bulan April, suara saya hilang. Saya melayani di gereja, saya singer, worship leader, tapi Tuhan izinkan suara saya hilang. Yang harus kita sadari, Bapak Ibu, apa yang kita punya, termaksud talenta, harta, bukan punya kita. Itu semua punya Tuhan, Bapak Ibu. Dan Tuhan bisa ambil kapan aja. Mau-maunya Tuhan. Saya ngalamin 1 tahun saya gak bisa nyanyi. Ngomong pun sulit. Saksi hidupnya suami saya. 1 tahun saya konsumsi obat. Saya sudah berusaha minum obat. Obat sesak. Obat untuk ngembaliin suara saya. Tapi suara saya gak balik. Pada akhirnya saya pasrah. Saya unfall 3 kali di tahun 2023. Sesak nafas. Suara saya hilang. Sampai saya pikir mungkin saya gak akan nyanyi lagi. Dan saya pikir saya gak akan kayak gini Bapak Ibu. Saya menyadari selama ini saya melayani Tuhan. Saya cuman sampai di tahap mengenal aja Bapak Ibu. Saya cuman tahu Tuhan dari kata orang. Dari kata Bapak Pendeta.
Bapak Gembala, kakak rohani. Tapi saya nggak ngalamin Tuhan. Tapi itu Tuhan izinkan terjadi. Pada akhirnya iman saya drop Bapak Ibu. Saya adalah pengidap anxiety disorder. Saya punya penyakit mental. Saya punya GERD yang setiap hari bisa kambuh. Dan saya minum obat polisilen itu udah puluhan botol. Bahkan bisa saya koleksi. Saksinya suami saya. Seringkali saya membatasi cara kerjanya Tuhan melalui pikiran. Ini gak akan sembuh. Asam lambung, GERD, anxiety saya, ini gak akan sembuh. Udah berusaha kok, minta mujizat mana? Tuhan izinkan dari 2011 saya bisa mengalami Tuhan yang benar-benar ngalamin tahun ini Bapak Ibu. 2024. Mujizat yang supranatural. Kalau kata orang, kamu harus ada wadah obat yang kamu harus minum. Itu orang Kristen yang ngomong. Tapi Tuhan kasih mujizat buat saya Bapak Ibu. Saya nggak pernah doain suara saya untuk saya balik. Saya nggak masukin dalam doa, mesbah doa kami sama suami. Nggak pernah. Tapi saya percaya, oh ya akan sembuh. Tapi saya nggak tahu caranya gimana Bapak Ibu. Saya udah dimimpin sampai 2 kali. Sakit saya ini nggak main-main. Mengarahnya sudah ke tumor pita suara Bapak Ibu. Tapi menurut orang mustahil kalau nggak operasi ya. Harus ada operasi, minum obat. Tapi saya alamin 2 bulan yang lalu. Ketika saya melayani teman saya, teman TikTok. Akhir-akhir ini Tuhan bawa kami untuk melayani via media sosial. TikTok untuk jadi berkat buat banyak orang. Akhirnya saya layani satu jiwa ini orang Medan, orang Batak. Namanya Melda Tampu Bolon. Dia mengalami kanker limfoma. Tapi pada akhirnya ketika dia mau komitmen ikut Tuhan, dia disembuhkan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Kansernya sembuh, temanku ini loh. Yang Tuhan suruh kamu ke sini, ke Bali, bawa anak suamimu. Tuhan gak masuk akal Tuhan. Ini orang aku gak kenal. Tapi Tuhan suruhku melayani dia. Ini awalnya aku bisa terima kesembuhan loh. Terkadang kayaknya kita maunya mikirin diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Tapi kemarin 2 bulan lalu Tuhan suruh kami untuk layani orang ini. Anak saya gak sekolah. Saya izin. Sempat intimidasi datang. Kamu gimana sih? Anak kamu gak sekolah. Tapi kamu lebih mintingin satu jiwa ini. Saya gak tahu apa yang mau Tuhan lakukan. Saya datang ke Bali. Kami layani. Mau ditolak Tapi saya percaya ketika Tuhan udah suruh kami melayani. Tuhan gak akan buat kami jadi susah di sana. Tuhan akan pelihara, tanggung jawab. Gak sia-sia Bapak Ibu. Ketika kami pulang dari Bali habis layanin dia. Tanggal 15 April dia buka hasil biopsi. Yang tadinya kanker limfoma saya lihat itu dagingnya besar sekali. Aku ngalamin kesembuhan kan. Aku pikir aku akan kemo. Aku pikir aku akan gak mati. Tapi ternyata Tuhan izinkan ya. Oke ya Tuhan kita dahsyat. Meskipun Bapak Ibu aku belum ngalamin. Tapi aku mau katakan Tuhan itu dahsyat. Tuhan Yesus itu luar biasa. Dan pada akhirnya 1 hari setelah dia terima kesembuhan, saya yang sembuh. Saya bilang gini sama Tuhan di doa pagi. Tuhan, kanker limfoma Tuhan bisa sembuhkan. Berarti ini yang cuman tumor daging di pita suara saya, bisa dong Tuhan sembuhin. Saya gak doa. Tapi Tuhan bilang, menyembah hari ini. Menyembah. Pada saat saya udah punya keyakinan, gak ragu-ragu, konsisten, Tuhan bisa sembuhkan. 2 jam kemudian mujizat terjadi. Itu terjadi saya alami di mobil Bapak Ibu. Ketika saya nyembah lagi ngajarin anak saya nyanyi si John, kan ada tugas sekolah. Ayo kita nyanyi, tapi hati saya fokus untuk menyembah Tuhan. Disitulah mujizat terjadi Bapak Ibu, yang saya juga kaget, suami saya juga kaget. Ketika kami nyanyi, You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. Ketika saya nyanyi,
ada sesuatu yang berjalan di tenggorokan saya. Itu kayak benang. Dia udah muncul tapi masuk lagi sampai saya rogoh pakai jari saya. Apa sih ini? Tapi saya fokus tetap menyembah. Ketika saya menyembah, saya ngerasain mulut saya kemasukan kapas. Secara nyata nggak ada kapasnya Bapak Ibu, tapi saya ngerasain ketika udah dan dia membalut luka yang ada di tenggorokan saya. Yang 1 tahun ini saya nggak bisa nyanyi. Ketika itu saya muntah, tapi saya nggak tahu, nggak ada yang dimuntahin, tapi ada yang terlepas. Yang tadinya saya susah nelen, susah makan, susah nafas, saat itu plong. Gak ada ganjelan lagi Bapak Ibu. Dan Roh Kudus bilang, kamu sudah sembuh, nyanyi sekarang. Saya mulai nyanyi, Dad putar lagu Dad, aku mau nyanyi. Kata suamiku jangan diforsir. Enggak, saya mau nyanyi, saya mau buktiin apa yang tadi sudah Roh Kudus bilang ke saya udah sembuh. 3 lagu saya nyanyi, saya gak bisa falset, saya gak bisa range tinggi. Tapi di mobil itu terjadi mujizat, ketika saya percaya, suara saya balik Bapak Ibu. Saya kaget. Di dalam pujian penyembahan, ketika kita percaya, ketika kita mau memperbaiki hubungan kita sama Tuhan, kita akan ngalamin kebaikan Tuhan. Itu yang saya alamin, mujizat yang supranatural. Akhirnya saya mulai go di media sosial. Gak secara kebetulan saya mau diajak sama Bapak Rohani saya ke Medan. Saya ngapain ya Tuhan Yesus, saya ke Medan, mau ngapain Tuhan? Saya gak punya keluarga di Medan. Tapi ketika saya pulang dari Bali, jiwa yang namanya Melda Tambu Bolon yang tinggal di Bali, dia guide semua teman-teman TikToknya yang orang Batak Bapak Ibu. Untuk ikut komsel kita online, setiap hari kami sharing firman Tuhan. Dan ternyata rencana Tuhan. Hari ini kita akan ketemu sama mereka. Jadi ada jiwa yang akan kami layani juga di Tanah Batak ini. Itu Tuhan tuh luar biasa. Jangan mikirin caranya gimana Bapak Ibu. Musa aja gak mikirin caranya Tuhan untuk bawa mereka keluar. Musa gak mikir Tuhan akan belah laut. Yang cuman Musa tahu Tuhan akan nolong. Itu Bapak Ibu. Jangan pikirin caranya Tuhan. Tuhan itu lebih pintar dari kita. Tapi kadang-kadang kita sering lebih pintar dari Tuhan. Tuhan udah lebih dulu lihat di depan kita, masa depan kita Tuhan yang tahu. Makanya ketika itu saya udah mulai, oh ya saya gak mau khawatir Tuhan. Saya 3 kali lolos dari maut. Pertama 2012, ketika saya udah mau mati, napas saya udah di leher. Saya cuma teriak satu nama, Tuhan Yesus tolong saya. Karena gak ada satupun yang bisa nolong. Orang tua saya gak bisa. Yang kedua, sakit saya. Ini berbahaya Bapak Ibu, bisa jadi kanker. Kenapa Tuhan bisa sembuhin saya? Kenapa Tuhan bisa selamatin saya waktu saya sudah sakratul maut? Karena ada komitmen. Ketika saya udah mau mati, saya bilang saya mau melayani Tuhan. Tapi memang perjalanan gak selalu mulus Bapak Ibu. Iman kita digoncang. Makanya aku bilang, jangan pernah menjauhi persekutuan. Jangan pernah menjauhi gereja. Perbaiki hubungan doa kita. Gimana kira-kira ini kita sama Tuhan? Makin jauh apa makin dekat? Doa saya dijawab karena saya punya komitmen sama Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Dan suara saya ini saya bilang, Tuhan doa saya sudah sampai di tahap Tuhan. Sembuh gak sembuh, suara aku ada atau gak ada, saya tetap mau melayani Tuhan. 2 jam kemudian mujizatnya cepat Bapak Ibu. Karena doa orang percaya besar kuasanya. Jawaban doa Tuhan ya dan amin, bukan ya tidak dan tunggu. Doa orang benar itu yang kayak gimana? Yuk kita mendekat sama Tuhan. Apa yang jadi keinginan Tuhan? Taat. Bahkan Bapak Ibu bisa mendoakan keluarga Bapak Ibu yang sakit sembuh. Bahkan saya juga heran kenapa ya orang yang udah duitnya 0, ketika saya doakan dia dapat mujizat loh. Kita bisa jadi berkat Bapak Ibu. Tapi terkadang iblis gak suka. Iblis masuknya dari apa? Dari masalah, pergumulan, sakit penyakit sehingga kita gak jadi berkat. Tapi ada satu ayat yang menguatkan saya klaim setiap hari Bapak Ibu. Untuk saya gak takut dan gentar. Ini di Yesaya 41 ayat 10. Berkata kayak gini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini janji Tuhan. Kita harus klaim firman Tuhan. Makanya aku cuma bilang resepnya 3. Doa, baca firman, pujian penyembahan. Itu orang yang kena sakit mental, cancer, jantung. Udah aku cuma kasih ini aja. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Mujizat ketiga, ya kemarin yang saya alami dengan Bapak rohani saya, kecelakaan. Saya gak pernah mikir, Tuhan. Sempat keluar dari mulut saya, Tuhan kok gini ya. Tapi saya gak mau keluarkan itu dari, saya diem. Tuhan bilang kamu diem, aku yang tanggung jawab. Ya Tuhan, aku gak mau khawatir mobil, itu tanggung jawab engkau Tuhan. Tapi aku percaya ketika Tuhan suruh kami ke Tanah Batak, Tuhan mau kita untuk membagikan bahwa mujizat Tuhan yang 2000 tahun yang lalu sampai hari ini tuh masih ada Bapak Ibu. Jangan kita cuman merinding dengan kuasa kegelapan. Jangan kita percaya sama paranormal. Akhir-akhir ini media sosial jahat. Sudah jahat Bapak Ibu. Mengarahkan kepercayaan kita untuk kita nggak percaya Tuhan lagi. Kita percaya sama paranormal, dukun, setan. Kenapa tentang keberadaan Tuhan seringkali kita ragu? Kenapa dengan mujizat Tuhan kita sering, ini benar gak ya? Why? Tapi saya mau katakan hari ini, mujizat Tuhan yang supranatural itu masih ada dari dulu sampai sekarang Bapak Ibu. Jadi ketika kami ngalamin kecelakaan kemarin, yaudah deh. Itu bukti tanda kasih Tuhan, masih hidup. Gak ada luka Bapak Ibu. Makanya saya sama suami selalu pegang tangan, kita saling nguatin. Dia nguatin saya nguatin suami. Sabar ya, percaya Tuhan pasti akan tolong kita. Dan ketika saya bisa nyanyi hari ini itu karena kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Makanya ada satu lagu, ini lagu komitmen saya sama suami saya. Apapun badainya, apapun keadaannya saya mau tetap cinta sama Tuhan. Saya mau tetap mengasihi Tuhan, gak ada alasan Bapak Ibu. Sampai saat ini bukti kasih Tuhan terhadap kita semua, kita masih bernafas. Kita masih ada. Jadi aku mau ajak Bapak Ibu untuk angkat pujian ini. Biar semakin hari kita semakin cinta sama Tuhan. Kita semakin mengasihi Tuhan. Haleluya. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan ku mau tetap setia. Katakan itu Bapak Ibu. Ku tetap setia. Ini iman kami itu. Ini komitmen kami itu. Ku tetap setia. Oh, walau topan takkan menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang sudah Tuhan berikan buat kita. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan pernah kami bisa balas Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku. Biar kami tetap cinta. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku tetap, yuk komitmen lagi, katakan kami mau tetap cinta tuh. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa,
ku tetap cinta, ku mau tetap setia, ku tetap setia. Ini komitmen setiap kami Tuhan. Oh, ku tetap setia walau tufan datang menerpa, walau tufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Gak mungkin kita bisa balas Tuhan, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan, oh, seluruh hidupku, oh, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Ini komitmen kami Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Terima kasih Tuhan. Takkan mungkin kami gak bisa balas Tuhan, kami gak bisa balas kebaikan-Mu Tuhan. Oh, wow. Kami mau persembahkan hidup kami kepadamu. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar kami tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk. Katakan ini pada dirimu Bapak Ibu, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Dengan unity katakan, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Wow. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Haleluya, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, amin. Berapa banyak yang diberkati lewat firman Tuhan, kesaksian, pujian, kesaksian yang sangat memberkati kita, amin. Biarlah kita tetap setia, tetap cinta, sehingga kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti kita senantiasa. Terima kasih Bapak Pendeta bersama dengan tim. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ini firman Tuhan yang sungguh sangat memberkati di setiap kami. Kami berdoa biarkan hamba Tuhan yang boleh menyampaikan firman Tuhan pada saat hari ini. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Bahkan seluruh tim yang boleh ada bersama-sama melayani kami di tempat ini. Tuhan berkati perjalanan pelayanan mereka selanjutnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan campur tangan. Tuhan pimpin mereka dalam setiap langkah mereka. Tuhan yang adalah penolong dalam setiap hidup mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan syukur kami. Setiap jemaat-Mu yang memberi dengan penuh ucapan syukur. Segala pekerjaan, pendidikan, usaha, bahkan segala sesuatu yang kami kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Dengan penuh sukacita kami siap berikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin.
Dan kita katakan kepada Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Mari kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Dan kita berkata bersama-sama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari tengadahkan tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus turun ke atas saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam usahamu. Segala sesuatu yang diperbuat tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Oleh karena engkau suamimu diberkati Tuhan, istrimu diberkati Tuhan, anak-anakmu diberkati Tuhan, orang tuamu diberkati Tuhan, pendidikanmu diberkati Tuhan, sawah, ladang, kebun, ternak, apapun yang kau punya dan dikerjakan tanganmu diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan menjadi berlipat kali ganda. Bersatu jalan orang menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu, karena malaikatnya diperintahkan menjaga keluar masuk rumahmu dan kemanapun engkau pergi. Engkau yang mengembalikan milik Tuhan dalam bentuk persepuluhan ucapan syukur, persembahan khusus, dihalaunya belalang lahap, belalang pengering dan sakit penyakit daripadamu dan keluargamu. Bahkan penyakit sampar, penyakit menular tidak akan mendekat kepada kediamanmu, karena hatimu yang melekat kepadanya. Terimalah semua berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, tidak langsung Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari salami satu dan yang lain, salami juga hamba-hamba Tuhan yang akan berdiri di depan ini. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu dan shalom.